kalau market kita suka menerima, kenapa enggak? Oke. Kita kan jadi penumpang itu yang dicari kan kenyamanan. Oke. Besi sasis itu kan nggak busuk. Oke. Ya kan? Kalau ada yang rusak dibenerin, nggak bisa dibenerin diganti. Sasis itu nggak busuk. Oke. Harus serinya tinggal mau dipermak ya mau diapain ya. Terus yang penting joknya ntar dikasih baru. Kan ya penumpang ngerasanya nyaman. Oke. Jadi secara bisnis lebih nguntungin mana. Udah gitu nanti ketika mulai ekonomi udah mulai baik, normal, kan barang-barang ini dijual juga lakunya tinggi. Karena kita beli juga nggak asal beli. Semua garasi di Indonesia ini dibangun supaya nggak muat dengan armada 100% okupansi armada. Aha. Karena nggak ada satupun pengusaha yang berharap garasinya penuh. Oke. Kalau penuh berarti nggak jalan bisnis. Oke. Lah kenapa itu kan hak publik? Aku nggak mungkin bisa membatasi peredaran berita di media karena kan masyarakat juga berhak tahu. Iya. Silakan, aku nggak pernah komplain masalah itu. Itu Diupload silakan. Oke, itu nggak kenapa-napa ya Mas, nggak menjatuhkan nama baik atau mungkin gimana itu? Yang menjatuhkan dan menaikkan derajat kami Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia dan segala macam berita tentang itu. Oke. Mas Andi libur dah? Enggak jalan apa? Oh jalan, oke. Jam pinten mengke? Sore, Oh sore. Jogja sore. Oh Jogja sore, oke. Sore ini jam piro jelas ke. Ini ditonton banyak orang bakalnya. Oke. Jadi itu pemberangkatan. Jadi mengantisipasi kalau penumpang nanti ada yang mau pesen dari Jogja jam sekian sampai Tangan jam sekian. Boyolali kan ngono sore. Kangen Mas Yoyo. Lho supire kowe kok. Aku nang kene kok. Ya mak lho, kowe wis pelakune dadi nek umpama ana perubahan jam pemberangkatan jam sekian ngono tah. Wah, luwe ini temenan dah. Kowe emosi apa luwe kowe? Emosi. Emosi aku. Emosi aku. Tapi kowe mbok entekno ora apa-apa, wis barokah sih rong sendok mau ora barokah kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mania, kali ini saya berkunjung lagi ke garasi HR ya, yang berada di Mangak. Kali ini ada Timberlin, ada Ande Lumut yang berangkat sore hari, dan ada beberapa armada yang perbaikan di belakang sana. Coba kita lihat armada apa saja yang perbaikan. Terlihat di sana ada Karolin ya, 103. Dan ini ada armada mungkin baru ya, 173. Suspensi lo, lu apa cowoknya jajal? Suspensi yang percaya. Oh, kita sana jalan.
Iya, lu kan mandel, kowe iku, Mbak. Jalur gratis apa? Iya, ngono. Ini enak itu plastik ya. Lah ya kono. Assalamualaikum. Oke. Niki mengganggu mboten niki? Enggak. Enggak, oke. Enggak mungkin aku terganggu sama kamu. Ini udah enak view-nya. Aku kayaknya miring ya. Enggak enak. Oh, enggak, gini aja udah enak nggih. Apapun situasinya kalau panjenengan udah enak pokoknya. Niki acaranya nopo panjenengan berkunjung di Bangka ini? Kan ini lagi harus balik, selesai harus balik lebaran. Nggih. Kebetulan kemarin ada tanda tangan kontrak sesuatu kerjaan lah. Ya, ada meeting juga sama anak-anak operasional. Ya buat mulai penstabilan armada. Oh, nggih. Ya, mulai normalin armada. Oke. Sama normalin tarif juga kan. Rangsur-rangsur Oh, nggih. ke titik normal. Dengar-dengar PO Haryanto itu mau membeli armada baru, benar atau tidak? Armada baru. Nggih. Baru. Kalau baru mah nggak sekarang lah, nunggu nanti 2022. Oke. Kan kita masih ada restrukturisasi sama perbankan sampai 2022 Februari itu. Jadi ya sementara itu ya uangnya dibuat beli yang second. Oh, Sekalian hitung-hitung bantu temen. oke. Kalau untuk pribadi panjenengan sendiri, lebih suka membeli yang second atau beli langsung dari karoseri? Semua suka yang paling baru lah. Tapi kan kita punya batas kekuatan market. Kita kan berbicara tentang bisnis. Oke. Kita berbicara tentang bisnis. Dalam artian kalau market kita suka menerima, kenapa enggak? Oke. Kita kan jadi penumpang itu yang dicari kan kenyamanan. Iya. Besi sasis itu kan nggak busuk. Oke. Ya kan? Kalau ada yang rusak dibenerin, nggak bisa dibenerin diganti. Sasis itu nggak busuk. Oke. Karoserinya tinggal mau dipermak ya mau diapain ya. Terus yang penting joknya ntar dikasih baru. Kan ya penumpang ngerasanya nyaman. Oke. Jadi secara bisnis lebih nguntungin mana. Udah gitu nanti ketika mulai ekonomi udah mulai baik, normal, kan barang-barang ini dijual juga lakunya tinggi. Karena kita beli juga nggak asal beli kan. Oke. Beli yang masih muda-muda, beli yang kondisinya luar biasa, harganya juga yang luar biasa. Untuk peremajaannya sendiri, ini berapa tahun panjenengan peremajaan armada? Kalau skala permajaan armada tuh kita rutin biasanya 5 tahun, 6 tahun. Itu udah mulai permajaan armada. Kita tarik dari jalur, terus nanti kita masukin ke jalur-jalur cadangan. Tapi perlu diingat bahwa Mercy itu sekarang gimana ya? Aku masih punya Mercy tahun 2012, 2013 dan itu kondisinya masih luar biasa baik. Berarti bodinya aja mungkin yang udah mulai kurang. Berarti kan yang perlu diperbaiki, yang perlu diremajakan mungkin jadi bodinya aja. Soalnya kalau dari syarat dari kementerian kan kalau peraturan permajaan itu 25 tahun. 25 tahun. Sedangkan kita baru 5 tahun 6 tahun udah permajaan biasanya. Oke. Nah, tapi khusus untuk tahun ini permajaanku bukan ke yang baru, tapi karena masa pandemi ya. Oke. Aku lebih suka invest mumpung ada barang-barang murah. Murah ya nggak murahan. Oke. Karena it's business. Oke. Di PO nya panjenengan
banyak yang Mercy sama Hino. Panjenengan apakah ndak berminat untuk dengan mungkin Scania? Haryanto laku nggak? Kamu selama ini di jalannya? Kamu selama ini di jalan? Iya. Di lapangan terus kan? Di lapangan, oke. Bak Nippon siapa yang nggak tahu? Kamu lihat Haryanto laku nggak? Laku keras. Oke. Berarti pertanyaan itu bukan nggak patut belum dibutuhkan. Oke. Jadi kita tetap pakai konsep bisnis, investasi sekecil mungkin dengan tingkat profit seefisien mungkin, hasilnya kan bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Karena orang-orang bisnis itu kalau kita udah berbicara merek, nanti jatuhnya yang ada malah dikira kita jelek-jelekin orang. Ya kan? Jadi mendingan udahlah, kita punya prinsip sendiri-sendiri. Karena kalau orang permajaan kan butuh waktu 5 tahun, 6 tahun, pernah jual juga harus diperhitungkan. Oke. Kalau saya lihat nih Mas, garasi ini kayaknya kalau misalnya pada pulang ke sini nggak muat ya kan? Garasi baru gimana kabarnya? Semua garasi dikonsep buat nggak muat. Oh, oke. Semua garasi di Indonesia ini dibangun supaya nggak muat dengan armada 100% okupansi armada. Aha. Karena nggak ada satupun pengusaha yang berharap garasinya penuh. Oke. Kalau penuh berarti nggak jalan bisnis. Oke. Tapi kalau garasi yang baru itu, ya insya Allah tetap nggak bakal nyukupin buat 100% armada Haryanto. Ini seenggaknya dibikin luas karena itu akan jadi garasi induk cabang kita yang di Boyolali. Jadi akan banyak aktivitas selain maintenance di situ. Aktivitas sama konsumen, aktivitas sama rekan-rekan dan lain-lain. Itu luasnya berapa itu Mas? 1,3. 1,3. Apakah di situ akan didirikan rumah makan? Iya. Iya. Oke. Itu nanti buat rumah makan yang dari timur, dari Malang sama dari Madura nanti di situ. Oke. Apakah juga akan di dekatnya situ akan dibangun SPBU? Enggak. Enggak ya? Kalau sini nggak ada SPBU itu kita udah nggak perlu yang dari timur. Oke. Kita perlu SPBU yang dari barat. Oh, Jadi dari barat. kita lagi mulai ada schedule, udah tahap sih proses buat punya pom bensin di barat. Di baratnya di mana? Ya nanti tunggu tanggal mainnya. Oke. Kemarin itu kan saya coba berkunjung di Jombang ya Mas ya. Iya. Itu kan armadanya rollingan. Apakah memang belum ada yang dijatahkan di sana atau seperti apa? Karena ini masih arus balik, masih arus mudik. Kalau aku lagi arus mudik, arus balik itu semua jalur tak cabut. Jadi nggak ada tuh driver yang sok mau ngomong, aku jalurku ini, jalan ini nggak ada. Oke. Mereka siap ditempatkan di mana saja, sesuai komitmen kita pada awal. Oke. Karena jalur itu aku yang netapin, aku yang bikin, dan aku yang ngasih ke mereka. Gitu. Tapi Oke. khusus untuk masa-masa lebaran, jalur itu semua aku cabut. Oke. Jadi kalau misalnya nanti udah mulai normal, ya kembali lagi ada jatah. Biasanya kayak dulu. Apakah di Jombang itu cuma satu armada aja Mas? Masih kurang armada, karena kita beli banyak ini, walaupun second ntar kita rehab lagi, kita kasih job baru. Tujuannya kan untuk memenuhi jalur-jalur kita yang masih kekurangan unit. Jadi ya aku permintaanku sama pengajuanku sama bapak kemarin 46 armada. Oh ya. Jadi mungkin ya nyari segitu. Alhamdulillah Haryanto di mana-mana diterima dengan baik oleh masyarakat. Amin. Oh ya Mas, dengan adanya penambahan armada, apakah di Wonogiri kejatah? Oh iya, pasti. Iya. Karena tujuannya beli kan begitu. Oke. Jadi aku mikir nggak cuma buat Solo Wonogiri aja. Ketika aku bilang aku butuh penambahan itu, berarti aku ngitung kekuranganku yang buat di Muria Raya, kekuranganku buat yang di Madura, kekuranganku buat yang di Wonogiri, Solo dan lain. Jombang itu bukannya dari kapan sih Mas? Itu banyak yang tanya itu. Jombang itu kan jalur pelarian benernya. Pelarian dalam artian aku dulu selama masa pandemi kan banyak jalur-jalur yang memang tidak produktif lagi karena masa pandemi ya, bukan karena nggak ada penumpangnya, tapi karena memang efektivitas mobilisasi masyarakat situ sama Jakarta ini kurang. Jadi aku punya banyak jalur alternatif buat nutupin okupansi. Salah satunya Jombang. Lalu malah Jombangnya jadi. Jadi ya mau nggak mau jadi nambahin. Oke. Nggak bisa narik lagi, malah pengen nambahin ya, pengen tambahin nanti. Oke. Jadi nanti pemberangkatan di Jombang bukan hanya satu kali ya? Enggak lah, tunggu aja tanggal mainnya. Oke. Ini mewakili pertanyaan dari agen Pojok Etan Purwantara. Kapan panjenengan
Tilik mriko. Bukan udah sering, karena aku langganan Tapi- makan ayam di terminal di pojok. Cuman kan ya nggak bisa terus Iya. kesana sana. Oke. Karena aku kan banyak mobilitasku tinggi. Oke. Aku nggak cuman ngurusin Wonogiri aja. Jadi ya waktunya ya dibagi-bagi. Tapi harusnya bersyukur kalau nggak tak kunjungin, karena biasanya tak kunjungin itu yang lagi bermasalah. Tapi pada gini Mbak, nanti kalau ketemu sama Bos Rian bilangin yo, iya bilang. Kayak kemarin kayak 199 kesenggol. jangan. Ah ya, seperti itu. Apakah Ya, itu diupload- boleh upload diupload? aja. Oh, Lah kenapa itu kan hak publik? Oke. Aku nggak mungkin bisa membatasi peredaran berita di media, karena kan masyarakat juga berhak tahu. iya. Silakan, aku nggak pernah komplain masalah itu. Itu Diupload nanti. silakan. Oke, itu nggak kenapa-napa ya Mas, nggak menjatuhkan nama baik atau mungkin gimana itu? Yang menjatuhkan dan menaikkan derajat kami Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia dan segala macam berita tentang itu. Oke. Kalau pengusaha-pengusaha transportasi hal-hal kayak gitu hal-hal biasa. Oh iya. Dari sejak pertama kali Haryanto buka sampai sekarang udah berapa ratus kejadian, ya kan? Terus kenapa kok rame Haryanto? Ya emang laku berita selain Haryanto ditongolin di media. Tribun aja kalau PO lain yang apa namanya yang kecelakaan nggak bakal rame gitu. Tapi kalau Haryanto yang kecelakaan rame. Makanya Haryanto tiap hari didoain tuh sama orang-orang nyari berita tuh suka upload. Kapan nih Haryanto jatuh? Kapan Haryanto kepleset? Buat caranya mereka nyari duit, ambil aja, nggak apa-apa, gue ikhlas.